apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Dinda Umum. Unlock Your Potential Skill in the Digital Era, GC Media by UNESA adakan rangkaian seminar perluas wawasan digital mahasiswa. Jelang kompetisi internasional di Hong Kong, UNESA Symphony Orchestra adakan konser UNESA String Orchestra 2024. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Badan Penjaminan Mutu atau BPM UNESA gelar seminar hasil pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum Outcome-Based Education hibah skema A akreditasi internasional yang diikuti oleh 13 perguruan tinggi pada 17 hingga 19 Oktober 2024. Seminar ini memuat rangkaian kegiatan presentasi paparan 21 program studi yang akan mempersiapkan diri untuk akreditasi. Dalam rangka peningkatan mutu program studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau BELMAWA, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemdikbudristek, melalui Badan Penjaminan Mutu BPM UNESA, gelar seminar hasil pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum OB, Outcome Based Education, pada 17 hingga 19 Oktober 2024 di Hotel Alana, Surabaya. Wakil Rektor 1, Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Mat Lazim MSI, turut hadir memberi sambutan dan membuka acara secara resmi. Program studi itu dinilai bermutu, itu bisa dilihat dari status akreditasinya. Sekarang itu ada akreditasi unggul, kemudian baik ya, tidak terakreditasi, sangat baik, dan tidak terakreditasi, dan yang paling tinggi itu adalah akreditasi internasional. Jadi suatu prodi itu kalau sudah terakreditasi internasional, maka mutunya sudah diakui internasional, tidak hanya nasional. Kalau mutunya sudah diakui nasional dan internasional, maka ketika mau melanjutkan S2, mau mencari pekerjaan, itu akan dilihat akreditasinya itu statusnya apa. Kepala BPM UNESA Dr. Widowati Budijastuti MSI menjelaskan bahwa hibah skema A merupakan bantuan pengembangan program studi melalui perguruan tinggi mitra bimbingan teknis, pemenuhan standar mutu internasional guna memperoleh akreditasi internasional bagi prodi yang telah memiliki dan mengimplementasikan kurikulum OB. Kali ini, UNESA mendapatkan kepercayaan untuk memberikan pendampingan kepada 13 perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan hari ini itu sebetulnya kami mendapatkan amanah dari kementerian, yaitu dari BELMAWA, untuk mendampingi 21 prodi dari 11 perguruan tinggi di Indonesia. Jadi tujuan sekarang ini adalah kami mendampingi mereka untuk persiapan akreditasi internasional. Nah, persiapan akreditasi internasional yang mereka lakukan itu adalah pertama kali persiapan kurikulum OB atau OBE, itu biasanya kami bilangnya OB. Lalu kemudian mereka kita minta selain membuat summary kurikulum, mereka juga kita ajarkan untuk implementasinya di perguruan tinggi masing-masing, yaitu mempersiapkan portofolio serta mempersiapkan bookletnya bergantung lembaga akreditasi yang dituju, begitu. Mulai dari yang terjauh Singkawang dari Pontianak sana, kemudian juga ada yang terdekat dari Surabaya yaitu dari Untak Surabaya. Akreditasi internasional itu sangat-sangat penting gitu ya, karena itu akan diakui global di seluruh dunia ya, sehingga lulusannya nanti harapannya ya mudah untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan untuk berwirausaha. 13 perguruan tinggi di Indonesia yang mengikuti seminar hasil pengembangan implementasi dan evaluasi kurikulum OB Outcome Based Education hibah skema A akreditasi internasional
yaitu Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang, Universitas PGRI Pontianak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang Kucecwara, STIE Mahardika Surabaya, Universitas Swadaya Gunung Jati, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Universitas Lambung Mangkurat, Unika Atmajaya, dan IPMI Institute. Dalam seminar ini, hadir Guru Besar ITB Profesor Dr. Pepen Arifin PhD sebagai narasumber yang turut berperan memberikan informasi dan pendampingan kepada program studi yang mempersiapkan diri untuk akreditasi internasional. Tidak hanya menambah reputasi institusi, akreditasi internasional juga membuka peluang kerjasama global, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap prodi dan perguruan tinggi tersebut. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Tambang Waskito melaporkan. UNESA Symphony Orchestra atau USO dari program studi S1 Musik Fakultas Bahasa dan Seni UNESA sukses selenggarakan konser tahunan bertajuk UNESA String Orchestra 2024. Konser ini bukan hanya sekedar penampilan rutin saja, melainkan bagian penting dari persiapan USO menuju kompetisi internasional bergengsi, yaitu Hong Kong International Music Competition 2025. Alunan alat musik string yang dimainkan oleh mahasiswa, dosen, dan alumni Fakultas Bahasa dan Seni UNESA hadirkan persembahan yang memukau dalam konser UNESA Symphony Orchestra atau USO di Geraha Sawunggaling, Kampus 2 UNESA Lidang Wetan pada 21 Oktober 2024. Ini juga salah satu kegiatan yang rutin diadakan setiap tahun. Begitu juga karena untuk memperingati kita ingin berangkat ke Hong Kong, sebelum itu kita membuat acara terlebih dahulu. Harapannya semoga acara seperti ini lebih sering lagi, lebih terkonsep. Ya, syukur Geraha Sawunggaling sekarang sudah direnovasi, jadi lebih bagus. Jadi lebih semangat lagi untuk teman-teman membuat acara seperti ini lagi. Seperti itu. Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes yang akrab disapa dengan Cak Hasan hadir beserta istri, jajaran pimpinan lembaga, serta jajaran dekanat FBS. Seluruh tamu undangan dan penonton juga turut menikmati komposisi musik yang dimainkan. Hari ini ternyata FBS menampilkan hal-hal yang spektakuler di luar dugaan saya. Ternyata mempunyai talenta yang luar biasa, dan dengan program Golden Ticket banyak mahasiswa kita, baik itu yang punya kompetensi di alat musik yang luar biasa, termasuk yang bernyanyi atau yang punya vokal keren. Sehingga saya berharap mereka mampu berkontribusi untuk menjaga marwah Universitas Negeri Surabaya. Konser tahunan bertajuk UNESA String Orchestra 2024 ini digelar oleh Prodi S1 Musik FBS UNESA. Konser ini bukan hanya sekadar penampilan rutinitas, melainkan bagian penting dari persiapan USO menuju kompetisi internasional bergengsi, yaitu Hong Kong International Music Competition 2025. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan, biasanya terkait dengan persiapan untuk event-event internasional. Tapi tahun ini adalah yang paling spesial karena satu, langsung dihadiri Pak Rektor sendiri, kemudian kita juga menggunakan gedung yang barusan direnovasi. Biasanya kita di auditorium dan itu disebut gimana, tapi ini luar biasa, penontonnya pun luar biasa, jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Luar biasa ya, ini adalah fasilitas yang diberikan universitas kepada mahasiswa, bisa mengekspresikan talentanya di ruangan yang megah ini luar biasa. Jadi soft skill mahasiswa kita ini terus bisa kita kembangkan, kita dukung prestasinya dan bisa nanti mengikuti kontes tingkat nasional maupun internasional, Mbak. Ya, harapannya di gedung ini bisa melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki talenta dan bisa mengekspresikan soft skill-nya untuk berprestasi, untuk dirinya, untuk UNESA, untuk Indonesia, semuanya. Pada konser ini tampil menawan para konduktor kebanggaan UNESA, yaitu Harpang Yuda Karyawanto SPD MPD, Muhammad Sarjoko SSN MPD, serta Marda Putra Mahendra SPD MPD, dengan diiringi penampilan olah vokal dari mahasiswa peraih Golden Ticket, yaitu Citra Nabila, Monica,
Anya Putri Kinasi, juara 1 tangkal lomba menyanyi Seriosa Putri Peksimido 2024, dan Yoga Dwi Pratama, juara 2 tangkal lomba menyanyi Seriosa Putra Peksimido 2024. Selain itu, turut menyumbangkan suaranya di USO, kali ini siswa SDIT At-Taqwa Surabaya. Dengan persiapan intensif selama lebih dari 1 bulan, latihan dilakukan setiap hari demi mencapai hasil maksimal. Konser ini mencerminkan semangat dan motivasi para mahasiswa dalam menghadapi tantangan besar di kompetisi mendatang. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Faisal Aditya melaporkan. Pemirsa, Direktorat Branding, Marketing, dan Media Universitas Negeri Surabaya atau KC Media by UNESA kembali gelar seminar nasional dalam rangka acara KC Festival 2024. Tahun ini, KC Media sajikan 4 subtema pembahasan di antaranya Digital Promotion, Manajemen Event, Public Speaking, dan Social Media Journalism. KC Media by UNESA sukses gelar program tahunan K-Fest 2024. Bertempat di Lagun Avenue Majen Sungkono pada 20 Oktober 2024. Acara ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dengan 4 subtema pembahasan yang mendalam, serta menghadirkan 9 narasumber inspiratif dari berbagai profesi. KC Festival hadir dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman peserta tentang dunia digital dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di era teknologi yang terus berkembang. Mengusung tema Unlock Your Potential Skill in the Digital Era, festival ini memberikan peserta akses ke informasi terbaru dan strategi relevan dalam bidang digital. Acara ini terbagi dalam 4 sesi utama, masing-masing mengangkat topik yang mendalam, dimulai dengan sesi 1, Digital Promotion, The Ultimate Hook in the Modern Era, dengan narasumber Irhamna Nirbaya Careca, Art Director KC Media, dan Meita Dinar Astaningrum, pakar digital dan brand marketing communication. Diskusi di sesi ini berfokus pada strategi pemasaran digital sebagai elemen penting dalam kesuksesan bisnis modern. Sesi 2 membahas mengenai manajemen event, menghadirkan Ramadhani Nur Aisyah, Event Manager KC Media, Febri Galuh Pratama, Asisten Manajer Event Persebaya DBL, dan Dimas Dwi Pangestu, perwakilan CEO YRI yang berbagi wawasan tentang pengelolaan acara dalam konteks digital. Sesi berikutnya mengusung tema More Than Talking, How Public Speaking Thrive in the Digital Era. Diisi oleh Mufti Israr Al-Farabi, presenter, MC, dan moderator di UNESA, dan Adinda Putri, presenter TV, MC, dan Certified Public Speaker. Mereka berbagi tentang pentingnya keterampilan berbicara di depan umum, khususnya dalam platform digital yang semakin banyak digunakan. Rangkaian acara K-Fest ditutup dengan tema Social Media Platform as Digital Public Space Implication for Journalism, menghadirkan Agnes Santoso, news anchor profesional, dan Regna Krista Rahmawati, redaktur harian This Way, yang membahas bagaimana media sosial kini berfungsi sebagai ruang publik digital dan pengaruhnya terhadap jurnalisme. Setiap sesi dalam acara ini tidak hanya membuka cakrawala baru bagi para peserta, namun juga memberikan tips praktis dan pengalaman berharga dari para praktisi di bidangnya. Semua materi bertujuan untuk membekali mahasiswa agar dapat beradaptasi dan unggul dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Tak hanya seminar nasional, KC Media by UNESA juga kembali selenggarakan ajang pencarian bakat di bidang presenter dan podcaster bertajuk KC Cari Talenta Batch 4. Tahun ini, KCT diikuti peserta dari berbagai provinsi, di antaranya Kalimantan Timur, Jawa Barat, hingga Pulau Dewata Bali. KC Media by UNESA bekerja sama dengan JTV sukses menggelar Grand Final KC Cari Talenta atau KCT 2024 di Lagun Avenue Mall, Surabaya. Kompetisi pencarian bakat yang telah memasuki tahun keempat ini mengusung tema Bring Out Your Talent and Unique Potential dengan fokus pada 2 kategori lomba, yaitu presenter dan podcaster. Tahun ini KCT diikuti oleh 199 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk peserta yang datang dari Kutai, Kalimantan Timur, khusus untuk mengikuti kompetisi podcast.
Kompetisi ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, mulai dari seleksi media sosial, seleksi via Zoom, karantina, hingga Grand Final dan awarding. Acara Grand Final disaksikan langsung oleh para pendukung dan orang tua dari masing-masing finalis yang sebelumnya menjalani karantina di Hotel Regrantis, Surabaya. Kategori presenter dimulai dengan penampilan finalis berurutan dari nomor 1 hingga 6 yang dipilih secara acak menggunakan sistem spin untuk menentukan tema naskah yang akan dibawakan. Setelah tampil, mereka langsung mendapatkan komentar dari Dewan Juri. Sistem serupa diterapkan untuk finalis nomor urut 7 hingga 12. Setelah itu dilanjutkan dengan kompetisi untuk kategori podcaster, di mana finalis nomor urut 1 hingga 5 tampil dan langsung mendapatkan penilaian dari Dewan Juri. Selanjutnya, finalis nomor urut 6 hingga 10 juga mengikuti sistem yang sama. Dari masing-masing kategori, terpilihlah top 3 finalis yang kemudian diuji dengan pertanyaan spontan dari Dewan Juri untuk menguji kemampuan mereka dalam berpikir cepat. Pada akhir acara diumumkan pemenang dari kedua kategori. Pada kategori presenter, juara 1 diraih oleh Isa Raja Irunta dari Universitas Negeri Surabaya. Juara 2 diraih oleh Jeffrey Hendrawan dari Universitas Pelita Harapan Jakarta. Dan juara 3 diraih oleh Alivia Suci Tasya dari Universitas Negeri Surabaya. Sementara itu, kategori podcaster juara 1 diraih oleh Kayla Zelvan Nadira Putri dari Homeschooling Malang. Juara 2 diraih oleh Josephine Ewodia Sintike Hawila dari Universitas Erlangga. Sedangkan juara 3 diraih oleh Tanesha Belinda Joyodiharjo dari Universitas Negeri Surabaya. Turut hadir Wakil Rektor Bidang 4 UNESA, Dr. Marta di MSN, dalam sambutannya menyampaikan agar para peserta dapat memanfaatkan pengalaman ini sebagai sarana pengembangan diri. Ya, jadi event KC Cari Talenta ini adalah event yang luar biasa menurut saya karena ini menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk bisa menemukan potensinya lalu menjadi ruang untuk aktualisasi bagi generasi muda sehingga ini adalah event yang sangat positif dan tentu ke depan event ini harus kita terus pertahankan, syukur ditingkatkan sehingga di tahun depan mungkin tidak hanya diikuti oleh anak-anak kita dari 6 provinsi, tapi bisa saja nanti beberapa anak-anak terbaik dari negara lain, misalnya Malaysia, kemudian Brunei, kemudian Afrika dan sebagainya, maka akan luar biasa. Wakil Rektor Bidang 4 UNESA sekaligus mengumumkan juara umum atau Most Talented pada ajang KC Cari Talenta 2024 yang berhasil diraih oleh peserta dari Universitas Pelita Harapan Jakarta, Jeffrey Hendrawan. KC Cari Talenta batch 4 keren banget, kece banget karena aku belum pernah nih nemu kompetisi yang keren banget, apalagi karantinanya juga oke, meriah, pembekalan ilmunya juga banyak dan bermanfaat. Pastinya buat teman-teman semuanya yang mau ikut KCT jangan ragu-ragu, tahun depan harus ikut KCT 2025. KC Cari Talenta diharapkan dapat terus menjadi wadah untuk melahirkan talenta-talenta baru yang siap bersaing di era perkembangan dunia digital. Para peserta berharap kompetisi ini dapat kembali diadakan pada tahun-tahun mendatang. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang bingung tentang cara mengurangi ketergantungan gadget pada anak-anak, mungkin salah satu papan permainan karya mahasiswa UNESA berikut ini dapat menjadi alternatif solusi. Dilengkapi dengan materi edukatif tentang alam semesta seperti tata surya, Cosmic Railway turut dipamerkan pada gelaran Konaspi ke-11 di Gedung Graha UNESA. Pada gelaran Konaspi ke-11 yang berlangsung di UNESA pada 8 hingga 10 Oktober 2024, salah satu rangkaian kegiatannya adalah pameran karya inovasi pendidikan dan produk unggulan dari setiap kampus LPTKNI anggota Konaspi. Pada gelaran tersebut, Fakultas Vokasi UNESA turut berpartisipasi memamerkan berbagai karya hasil inovasi mahasiswa dan dosen. Salah satunya, papan permainan edukatif Cosmic Railway. Papan permainan karya mahasiswa desain grafis UNESA ini mengadaptasi pola permainan Ludo dan Monopoly yang diinovasikan dengan materi edukatif tentang astronomi dan tata surya. Oke, jadi Cosmic Railway sendiri ini tuh permainannya kurang lebih sama seperti kita mainan Ludo, tapi ini kita buat seperti permainan edukasi ya, di mana permainan ini itu dikhususkan untuk umur 12 tahun ke atas. Dan edukasinya di sini itu adalah ya dari kartu pertanyaan ini yang berisi tentang planet-planet, galaksi atau penjelasan tentang tata surya gitu.
Lalu untuk inovasinya sendiri itu kita ada campuran dari Ludo sama Monopoly. Jadi tujuannya sendiri itu agar anak-anak bisa bermain sambil belajar juga. Minimal itu bisa dimainkan oleh 2 orang dan maksimal bisa dimainkan oleh 4 orang. Yang menarik itu ada kartunya ini. Jadi ada 3 kartu di game ini. Ada kartu keberuntungan, ada kartu pertanyaan juga. Terus di sini ada kartu kesengsaraannya. Untuk cara permainannya sendiri itu kurang lebih sama seperti kita main Ludo. Jadi kalau misalnya kita mengocok dadunya ini harus keluar 6 dulu, baru bisa keluarkan pion di sini. Nanti kalau misalnya pion ini ada di base ini, di tanda peringatan ini, nanti pemain harus mengambil kartu kesengsaraan. Nanti kalau pion ini berada di base tanda bintang ini, nanti pemain harus mengambil kartu keberuntungan. Dan untuk di base tanda loop ini, pemain harus mengambil kartu pertanyaan. Kalau untuk kartu keberuntungan sendiri itu hintnya kurang lebih seperti ini. Seperti keluarkan 1 pionmu yang ada di base jika ada. Lalu untuk yang kartu kesengsaraan itu ada seperti contoh mundur 3 kotak tuh. Lalu untuk yang kartu pertanyaannya sendiri ini seperti ini. Planet apa yang paling dekat dengan matahari? Jika bisa menjawab dengan benar, maka pemain bisa lanjut main. Tapi kalau misalnya nggak bisa menjawab pertanyaan ini, pemain diharuskan mengambil kartu kesengsaraan. Dinyatakan menang jika bagaimana Kak? Dinyatakan menang jika semua pion ini masuk ke dalam base rumah sebelah sini. Jika 4 pion ini sudah masuk di sebelah sini, maka pemain dinyatakan menang. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya itu dari elemen-elemen di tata surya sebenarnya. Seperti ini. Karakter ini juga ada namanya. Yang ini tuh namanya Polo. Ini tuh dari apinya matahari. Itu kita terinspirasi dari situ. Lalu ada ini Livi. Livi itu kehidupan. Jadi kita terinspirasi dari bumi. Jadi ngambil kayak tunas daun. Lalu untuk bagian sebelah sini ada Steora, itu batu bintang. Jadi kita terinspirasi dari bintangnya. Lalu ada Adams. Adams ini Saturnus gitu. Papan permainan Cosmic Railway awalnya merupakan karya tugas mata kuliah yang akhirnya menjadi karya inovatif kelompok mahasiswa desain grafis vokasi UNESA. Permainan Cosmic Railway ini diharapkan dapat menjadi alternatif permainan yang dapat mengurangi ketergantungan gadget pada anak. Dengan merogoh kocek sebesar Rp250.000, KC People dapat memperoleh 1 set papan permainan inovatif Cosmic Railway. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Dalam rangka realisasi agenda benchmarking, Universitas Trunojoyo Madura TV atau UTM TV kunjungi KC Media by UNESA. Selain mempererat silaturahmi, kunjungan ini dilaksanakan guna gali informasi mendalam serta sharing pembuatan konten program reguler untuk meningkatkan kualitas tayangan melalui produksi program yang berkelanjutan. Sudah 2 tahun yang lalu juga ingin kita bongkar, karena kita lebih suka nanti kalau bersama dengan koordinator 23 mahasiswa yang tergabung di dalam Universitas Trunojoyo Madura Televisi atau UTM TV, kunjungi KC Media by UNESA di Gedung Library, lantai 4 Kampus 2 UNESA Lidah Wetan pada 24 Oktober 2024 untuk realisasikan kegiatan benchmarking. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi seputar kegiatan broadcasting dan media yang berada dalam naungan Direktorat Branding, Marketing, dan Media UNESA. Kita belajar kira-kira bagaimana proses pengembangan KC TV atau UNESA TV untuk bisa kami adopsi, bagaimana kemudian UTM TV bisa lebih besar, lebih maju, dan tentu syukur-syukur bisa sehebat KC TV. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, Kepala Seksi Pengembangan Media Irhamna Nirbaya Careca ST MMT memperkenalkan profil KC Media by UNESA, kru beserta tupoksi masing-masing, program reguler yang tayang di lini masa, dan produksi program. Mahasiswa kru UTM TV antusias menyimak segala informasi seputar pembuatan konsep, produksi sebuah program, hingga proses penayangan.
Selain itu diberikan pula informasi seputar pembuatan konten sosial media yang juga menarik perhatian dan yang sedang happening. Wah, nggak nyangka sih, soalnya kan emang di sana belum semaju di sini dan teknologi di sini juga udah jos banget kan, dari mulai studionya, green screen-nya atau setup kontennya. Jadi bisa buat motivasi buat UTM TV, buat bisa sejajar lah sama KC TV ini. Bermanfaat sekali ilmu-ilmunya. Kegiatan dilanjutkan dengan room tour yang dipandu Artama Fadila Giovanni dari Divisi Branding dan Marketing. Sound Engineer Nanda Pujo berikan informasi seputar pengaturan audio dalam kegiatan broadcast. Selanjutnya, mahasiswa UTM TV diajak untuk menyapa langsung kru KC Media by UNESA di ruangan tiap divisi di lantai 4. Koordinator dan kru UTM TV berharap semua informasi yang didapatkan selama berkunjung di KC Media by UNESA bisa diaplikasikan untuk kemajuan Universitas Trunojoyo Madura Televisi ke depannya. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Fitri Antawahyu melaporkan. Universitas Negeri Surabaya menggelar pameran pendidikan internasional di Timor Leste. Bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Pusat Budaya Indonesia, ajang bergengsi internasional yang dipersembahkan oleh para sivitas akademika dari berbagai universitas di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia di negara sedang berkembang. Atas Pendidikan Indonesia yang bertempat di Timor Leste menyebutkan bahwa acara ini dipersembahkan oleh negara Republik Indonesia untuk generasi muda di Timor Leste. Sebanyak 60 perguruan tinggi asal Indonesia dengan berbagai jurusan memberikan beasiswa yang bisa dinikmati oleh generasi muda asal Timor Leste, termasuk Universitas Negeri Surabaya UNESA. Sebagai kampusnya juara yang unggul dalam kependidikan, UNESA berkomitmen untuk turut serta mengembangkan sumber daya manusia bagi pelajar di Timor Leste. Kami memberikan beasiswa khusus kepada saudara kami dari Timor Leste untuk kuliah di UNESA melalui UNESA Global Scholarship. Jadi mereka akan diberikan beasiswa oleh UNESA untuk kuliah di UNESA. Antusiasme mereka untuk mendaftar di UNESA juga sangat luar biasa. Lebih dari 500 calon mahasiswa hari pertama memadati area pameran. Pameran hari ini sangat ramai dan menurut saya ini sangat bagus karena kita bisa memilih universitas apa saja yang di sini untuk melanjutkan pendidikan kita. Aku sangat terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir di sini untuk memberikan expo untuk kami. Oke, pengen kuliah apa sih? Pengen kuliah fakultas apa? Geografi. Para calon mahasiswa bebas memilih program studi yang sesuai dengan keinginan mereka. Kenapa ingin kuliah di Indonesia? Karena bisa kita tahu di sana sekolahnya sangat berkualitas dan banyak juga guru-guru yang hebat. Melalui program internasionalisasi ini, UNESA siap turut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi dunia. Dari Dili, Timor Leste, Herma Prabayanti melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Dinda Umu, tetap sehat dan sampai jumpa!